Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kembali masuk ke dalam pembacaan Injil Lukas. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan pertolongan-Mu. Kiranya pembacaan kitab suci yang sehat bisa dilakukan secara bersama-sama saat ini. Kami juga mohon kiranya Tuhan berkasih karunia, karena pada dasarnya firman adalah milik kepunyaan-Mu dan Engkau karuniakan kepada orang yang Engkau kehendaki. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami, orang-orang yang kami percaya telah menerima anugerah dan kasih-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, pasal 4 ini adalah satu buah bagian yang ternyata cukup panjang. Jadi kita akan membacanya secara 2 kali. Yang pertama ini kita membaca pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ajak kita untuk bersama-sama membacakannya, saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya suatu kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkannya kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bupungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan memegang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat-pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar tentang segala yang terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lela dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita kemarin sempat notice saudara bahwa Injil Matius dan Injil Lukas dua-duanya mencatat silsilah Yesus Kristus. Namun penempatan keduanya berbeda. Dan selain daripada penempatan keduanya berbeda,
isi dari silsilahnya juga berbeda. Kemarin kita sudah melihat sudah bahwa kaidah penulisan silsilah yang benar itu bukan cuma satu. Dan bahkan kaidah penulisan apapun saja itu juga bukan satu. Oleh karena itu sudah, kalau Anda mendapati sudah baik Injil Matius maupun Injil Markus, Injil Matius dengan Injil Lukas, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang kita percaya sama sudah. Itu diletakkan dalam satu buah posisi yang berbeda, lalu dituturkan dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga sudah. Bisa dua-duanya benar. Nah, kita tidak bisa membahas secara ekstensif di sini sudah, karena ini adalah program pembacaan sudah, bukan program PA. Nah, saudara, kita melihat ya di dalam silsilahnya Injil Matius, kita melihat silsilah itu dibuka dengan catatan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Jadi Yesus itu siapa? Yesus adalah sang raja. Yesus adalah sang Mesias, keturunan Daud. Dan dia adalah juru selamat terutama bagi orang-orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, saudara. Maka silsilah Yesus Kristus di dalam Injil Matius itu berujung sampai kepada Abraham. Tujuan dari silsilahnya adalah untuk memperkenalkan Yesus sebagai sang anak Daud. Memperkenalkan Yesus sebagai sang Mesias keturunan Daud. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas, ujung dari silsilah Injil Lukas itu berujung sampai kepada Adam. Nah, jadi saudara, kita akan melihat ya dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang dipresentasikan sebagai dia yang adalah anak Adam. Dia adalah kepala dari seluruh umat manusia, kepala dari seluruh humanitas, saudara. Oleh karena itu sama-sama penekanan tentang silsilah Yesus, sama-sama penekanan kristologi, saudara. Tetapi dalam Matius penekanannya adalah kristologi yang menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh sang Mesias. Sementara di Lukas dinyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh sang manusia, kepala perwakilan manusia yang asli. Sebagaimana halnya Adam adalah kepala perwakilan umat manusia yang asli. Saudara dan saya adalah orang-orang di dalam Adam. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa di dalam Adam. Nah, tapi Yesus Kristus juga adalah kepala umat manusia yang asli, yaitu Adam, saudara. Dan saat ini kita melihat, saudara, silsilah Yesus Kristus langsung dikaitkan dengan pencobaan Yesus Kristus, saudara. Maka saya percaya, saudara, tidak sulit bagi kita untuk langsung cepat mengkaitkan ya. Kalau kita berbicara tentang Adam, saya kira tidak terlalu banyak variabel yang kita itu bisa bicarakan, saudara. Mungkin ada banyak ya, tetapi pada umumnya yang pop up di dalam kepala kita waktu kita bicara tentang Adam ya, itu tidak terlalu banyak, saudara. Kita akan mempercakapannya tentang manusia yang pertama, misalkan, saudara, atau perwakilan dari seluruh umat manusia, Adam sebagai gambaran rupa Allah, atau apalagi, saudara. Saya percaya kalau Anda disuruh menceritakan cerita tentang Adam dan Hawa, nah, kalau Anda itu misalkan bercerita tentang Adam dan Hawa kepada anak-anak sekolah minggu, atau Anda tanya kepada salah seorang anak sekolah minggu Anda tentang, "Hei, kamu ingat gak cerita tentang Adam dan Hawa?" Dia akan mengatakan, "Ingat." Ceritanya apa tuh? Nah, kemungkinan besar, saudara, dia akan menceritakan bahwa Adam dan Hawa ditaruh oleh Tuhan Allah di Taman Eden, lalu dicobai oleh iblis dan jatuh dalam dosa, saudara. Maka waktu kita berbicara tentang Adam, kita ingat Adam yang bagaimana? Manusia yang pertama, yes, dia adalah manusia yang pertama. Tetapi Adam juga adalah Adam yang dicobai dan jatuh dalam dosa. Dia adalah real human being yang berada dalam satu buah situasi tertentu, dicobai lalu jatuh dalam dosa, saudara. Situasinya seperti apa? Situasinya adalah satu buah situasi yang sebetulnya sangat memungkinkan bagi dia untuk tidak jatuh dalam dosa, saudara. Adam dan Hawa itu belum berada di bawah kuasa dosa, saudara. Dia masih hidup di Taman Eden, belum berada di bawah kungkungan dosa, saudara. Sementara saudara dan saya, saudara, kalau di dalam bahasa pembagiannya Agustinus, saudara, kita sedang berada di dalam state of sin. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang tidak mungkin untuk tidak berdosa, saudara. Karena kita sudah jatuh di bawah kuasa dosa, saudara. Di dalam surat Roma dikatakan ya bahwa semuanya sudah ditaklukkan di dalam Adam di bawah kuasa dosa, saudara. Dan Yesus Kristus, saudara, adalah orang yang hidup di dalam keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia dicobai dan dia menang, saudara. Nah, kita puji Tuhan, saudara. Kalau kita berbicara, saudara, ini memang Injil Lukas, saudara. Tetapi meskipun kita tidak langsung katakan bahwa Lukas menyerap dari Paulus, tetapi memang Lukas itu bagaimanapun juga, saudara, kita akui otoritas Injilnya. Karena apa? Karena dia menempel dengan Paulus, kan, saudara. Dan kita melihat, saudara, di dalam silsilahnya Injil Lukas ini, saudara, meskipun tidak langsung kita katakan seperti teologi Paulus di dalam surat Roma, saudara, antara Adam dan Kristus, tapi kita bisa melihat dengan cukup jelas, saudara, bahwa memang perbandingan antara Adam dan Kristus itu jelas, saudara. Kristus adalah manusia sejati, Adam adalah manusia sejati. Kita di dalam Adam dan kita yang diselamatkan juga ada di bawah dalam Kristus, saudara. Nah, tapi dalam bagian ini perlu untuk kita perhatikan, saudara. Saudara, apa itu artinya di dalam Adam? Artinya adalah kita adalah orang berdosa. Kita manusia sejati yang sudah jatuh dalam dosa dan kita berada di bawah penghukuman. Seperti halnya Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 dijatuhkan penghukuman oleh Tuhan Allah, saudara. Kepada Hawa ada penghukumannya, kepada Adam ada penghukumannya, bahkan kepada seluruh alam semesta yang dipercayakan kepada Adam dan Hawa ada penghukumannya, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak boleh lupa ya bahwa memang di dalam Adam kita jatuh dan kita di dalam penghukuman. Di dalam Kristus artinya kita itu menang dari dosa dan kita itu bebas dari penghukuman. Nah, tapi
Fokusnya jangan lupa saudara, bahwa di dalam Kristus itu artinya apa? Artinya adalah tidak seperti kalau kita di dalam Adam, kita senantiasa jatuh dalam dosa. Adam, anak Allah, dicobai dan jatuh dalam dosa. Sementara Yesus di dalam silsilahnya juga adalah anak Allah, dicobai. Ingat ya, sebelumnya Yesus itu dibaptis. Dan di dalam pembaptisan Tuhan Allah mengatakan bahwa engkau adalah anakku. Yesus adalah anak Allah, Adam adalah anak Allah. Kita di dalam Adam dan kita juga di dalam Yesus. Di dalam Adam kita jatuh dalam dosa. Di dalam Yesus sebagai anak Allah kita menang terhadap pencobaan. Nah lalu saudara kita masuk ke dalam pencobaannya. Pencobaannya apa saudara? Kalau kita perhatikan ya, pencobaannya itu punya urut-urutan yang berbeda dengan yang ada di dalam Injil Matius, saudara. Di dalam Injil Markus tidak ada urut-urutannya, saudara. Tapi kalau kita bandingkan langsung Matius sama Lukas, kita melihat ada urut-urutannya. Di dalam Injil Matius, saudara, puncak dari pencobaannya itu ada gunung, saudara. Sementara saudara, bagi Lukas saudara, gunung itu adalah tempat pewahyuan. Gunung adalah tempat berdoa. Jadi Lukas itu reserve saudara, untuk kata-katanya itu bukan gunung. Dan itu ditaruh di dalam bagian kedua saudara. Di dalam bagian Injil Lukas saudara, pencobaan finalnya itu adalah urusan dengan bait suci Yerusalem. Dan kita ingat saudara, memang itu sejalan ya dengan pemikirannya Lukas saudara. Karena Lukas memang menaruh Yerusalem itu seringkali sebagai satu buah bagian yang cukup puncak saudara. Maka kita melihat ya secara cepat saja pencobaan Tuhan Yesus saudara. Pertama, dia dicobai apa saudara? Dia cobai untuk merubah batu menjadi roti. Setelah dia itu berpuasa, dia dicobai untuk mengubah batu itu menjadi roti. Saudara, tadi kita sama-sama melihat saudara, bahwa di dalam Adam dan di dalam Kristus, ini silsilahnya menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah kepala dari umat manusia. Kepala dari saudara dan saya, saudara. Sehingga apa yang ada di dalam dirinya Yesus, itu boleh kita assume juga di dalam diri kita. Nah, ini beda ya dengan Matius, saudara. Kalau dalam Matius kita seolah-olah mendapati bahwa apa yang ada di dalam Yesus, kita boleh assume itu ada di dalam dirinya Yesus yang adalah rajanya kita. Yesus adalah raja, kita adalah umat. Begitu ya saudara ya. Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dia adalah keturunan Daud. Dan kita itu tidak assume diri kita itu sama seperti Daud. Tapi kita assume dia sebagai sang raja. Sementara saudara di dalam Injil Lukas berbeda saudara. Yesus adalah anak Adam, anak Allah. Maka dia adalah manusia seperti kita saudara. Yesus dicobai dan kita juga dicobai. Kita juga adalah anak-anak Allah saudara. Kita bukan anak Daud ya. Kalau dalam Injil Matius kan jelas saudara. Pembedaannya jelas. Kita ini tidak pernah disebut sebagai anak Daud ya. Kita disebut sebagai anak Abraham, ya, sebagai orang beriman, saudara. Tapi kita tidak disebut sebagai anak Daud. Kita tidak disebut sebagai Sang Kristus, gitu kan? Kan enggak, saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Dan itu sejalan dengan Injil Lukas, saudara. Kalau dalam Injil Lukas, Yesus adalah sang anak Allah yang dicobai. Dan saudara dan saya juga adalah anak-anak Allah yang dicobai. Nah namun saudara, dari sini kita jadi berpikir ya, natur pencobaannya itu seperti apa, saudara? Sebetulnya, pencobaan yang diarahkan kepada Yesus Kristusnya adalah satu buah pencobaan yang berat atau enggak ya, saudara? Kalau pencobaan dikenakan kepada Anda atau kepada saya, kira-kira ini adalah jadi pencobaan yang berat atau tidak, saudara? Coba bayangkan ya, andai kata, saudara, kita itu dalam keadaan lapar, saudara. Sedang berpuasa, lalu lapar. Lalu kita lagi jalan-jalan, di bawah itu banyak kerikil-kerikil, banyak batu-batu, saudara. Lalu dalam keadaan lapar, saudara, kita ada tuntutan Tuhan untuk saya mau taat kepada Tuhan, saya mau berpuasa. Lalu ada suara iblis ya berkata di telinga kita, "Hei, ubahlah kerikil di bawahmu itu untuk menjadi roti. Sudah, batalkan puasamu, ubahlah batu itu untuk menjadi roti." Saya kira, saudara, bagi saudara dan saya, ini adalah pencobaan yang gampangnya luar biasa, saudara. Bukan karena kita terlalu mencintai Tuhan, tapi karena apa, saudara? Karena merubah batu jadi roti itu kan butuh kesaktian ya, dan kita tidak mampu ya. Kita akan mengatakan kepada setan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Gampang buat kita ngomong seperti itu. Karena apa? Karena kita assume. Kita mengasumsikan bahwa merubah batu menjadi roti itu kita tidak mampu, saudara. Sementara bagaimana dengan Yesus, saudara? Oke, kita mungkin bisa katakan ya bahwa Yesus kan pintar bikin mujizat. Of course, Yesus bisa membuat mujizat. Dia berkuasa, saudara. Namun, saudara, poin keserupaan Yesus sebagai anak Allah dengan kita sebagai anak Allah itu langsung hilang kalau kita tempatkan cara pikirnya seperti ini, saudara. Yesus sakti dan bikin mujizat, kita nggak bisa, gitu ya. Pencobaan ini akan berat untuk Yesus, tapi jadi ringan buat kita, saudara. Karena apa? Karena kita memang nggak bisa, saudara. Nah, kita mesti melihat, saudara, bahwa ada sesuatu yang deeper untuk kita baca, sesuatu yang lebih mendalam. Yaitu apa, saudara? Saudara, rupanya gambaran tentang Yesus dicobai di padang gurun. Tadi kita melihat ya, ada semacam kayak bayang-bayang gambaran anak Allah, yaitu Adam, dicobai. Anak Allah, yaitu Yesus, dicobai. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah juga dicobai, saudara. Dan sama-sama percobaannya itu berkaitan dengan makanan. Oke, ada gambaran di sana, saudara. Tetapi ada gambaran lain, saudara. Gambaran lainnya apa? Gambaran lainnya adalah Israel di padang gurun selama 40 tahun. Anak-anak Allah dicobai di padang gurun, saudara. Israel itu disebut sebagai anak-anak Allah. Ya kan? Kalau dalam kitab Keluaran, saudara, pasal 4 ya, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk ngomong sama Firaun,
Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Nah begitu saudara. Jadi Israel adalah anak-anak Allah di padang gurun 40 tahun dicobai saudara. Dan kita lihat saudara, apa yang terjadi dengan Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka berhadapan dengan dunia padang gurun, berhadapan dengan pasir, berhadapan dengan batu-batu, dan mereka makan roti setiap hari saudara. Jadi saudara, asumsinya adalah bahwa anak-anak Allah itu terpelihara hidupnya oleh Tuhan. Anak-anak Allah itu terpelihara dengan roti setiap hari saudara. Dalam keadaan apapun terpelihara oleh Tuhan. Bukankah kita suka saudara untuk mengucapkan kalimat seperti ini? Sudahlah, bagaimanapun juga kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memeliharakan kita sesuai dengan katekismus Heidelberg kan saudara ya. Tuhan Allah memeliharakan kita, baik hidup maupun mati, Dia yang memeliharakan kita. Nasib kita dipercayakan kepada Bapa yang mengasihi kita, yang memeliharakan kita, yang tidak akan membiarkan satu rambut pun jatuh tanpa perkenanannya Dia. Puji Tuhan, memang itu betul saudara. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menjawab ya, bahwa esensi dipelihara Tuhan, esensi dipelihara Tuhan itu bukan kamu bisa makan roti setiap saat. Loh, faktanya memang Israel itu di padang gurun 40 tahun mereka memang makan roti terus saudara. Tetapi itu bukan fakta yang paling esensial. Fakta yang paling esensial adalah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu menuruti setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama-sama di padang gurun tetapi beda cara sorot saudara. Yang disorot oleh iblis adalah pokoknya kamu makan. Dalam keadaan gak ada makanan pokoknya kamu makan. Di padang gurun pokoknya kamu makan. Urusannya adalah makan. Terpelihara. Sementara dalam benaknya Tuhan Yesus urusannya adalah kita mengikuti setiap kehendak Tuhan saudara. Nah ini adalah satu buah gambaran yang penting saudara. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi memang nantikan ya sebagian besar orang-orang miskin saudara. Nanti kan setelah itu di Nazaret ya Tuhan Yesus akan mengatakan ya bahwa ini adalah kabar baik untuk orang miskin. Jadi orang miskin yang mengharapkan roti. Kalau Yesus bisa provide roti, wah itu akan sangat baik itu. Akan menjadi populer lah. Selanjutnya saudara, dia dibawa ke dalam satu buah tempat yang tinggi saudara. Sesaat dia dibawa ke tempat tinggi, lalu diberikan segala macam kuasa. Kuasa ini diberikan kepadamu. Nah saudara, kalau punya kuasa seperti ini saudara, punya political power yang kuat seperti ini, enak saudara, gampang sekali menjatuhkan musuh saudara. Tetapi saudara, Yesus Kristus dipanggil, orang-orang Kristen dipanggil, anak-anak Allah dipanggil saudara, bukan untuk terutama gaining political position saudara. Yang terutama mereka itu dipanggil untuk senantiasa setia, menyembah dan tunduk kepada caranya Tuhan Allah saudara. Selanjutnya, dia dibawa ke dalam bait suci saudara, ke hubungan bait Allah disuruh melompat saudara. Jadi langkah agama yang harus ditujukan adalah kamu menunjukkan superioritasnya Tuhan di bait suci saudara. Nah ini yang menjadikan cobaan-cobaan dari Tuhan Yesus ini menjadi satu buah cobaan yang berat ya saudara. Karena apa? Kalau kita perhatikan ya Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, dia itu tidak dicobai dengan cobaan-cobaan yang menyuruh kamu itu menjadi orang yang sangat buruk yang seperti setan. Enggak kan saudara? Iblis itu tidak berkata kepada Adam dan Hawa, "Hei, makanlah buah itu. Kalau kamu memakannya, maka kamu akan menjadi busuk, buruk, jahat seperti saya." Enggak, saudara. Dia mengatakan kalau kamu makannya, kamu akan menjadi seperti Allah, saudara. Ini adalah satu buah langkah yang mana membuat kita yang dicoba itu kepingin untuk pergi, naik ke atas. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh manusia yang berdosa. Jalan jatuhnya manusia dalam dosa. Manusia jatuh ke bawah, tapi jalannya itu adalah jalan ke atas. Kami mau menjadi seperti Allah. Jalannya bukan jalan seperti yang dipresentasikan di dalam Injil Lukas ini, yaitu jalan salib, saudara. Kita diajak untuk melihat ya, Yesus Kristus menolak jalan itu. Dia nggak mau menjadi super populer dengan menjadi pencipta roti. Wah ini secara sosial akan sangat bagus sudah kalau dia itu bisa provide roti yang banyak. Secara sosial juga akan bagus sudah kalau dia itu misalkan mau menyembah setan ya. Menyembah itu ya nggak harus sujud-sujud begini sudah. Menyembah itu ya dia nodding saja. Dia cukup untuk mengatakan saya setuju dengan agendamu. Saya mengikuti agendamu. Maka the whole political power akan ada di dalam kuasanya dia. Dia bisa mengatur kerajaan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi software utamanya adalah pakai political power. Dan setelah itu dia menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya dengan banyak melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat-dahsyat di bait suci. Kalau bisa lakukan itu semua, saudara. Saudara, kalau kita boleh cek ya di dalam kitab-kitab Injil kita, jangan-jangan kita itu banyak salah, saudara. Kadang-kadang, saudara, kalau kita melihat ya, apa sih ciri khasnya Tuhan Yesus ya di dalam kitab suci kita? Mungkin kita menggambarkannya dia sebagai dia yang banyak melakukan mujizat. Saudara, sebetulnya ya, kitab-kitab Injil kita adalah kitab-kitab Injil yang memberikan catatan tentang mujizat Tuhan Yesus. Itu sangat sedikit. Yohanes tuh memaparkannya dengan jelas ya. Sebetulnya masih banyak tanda-tanda yang lain. Masih banyak tanda-tanda yang lain. Tetapi sudah, kitab-kitab Injil kita itu sepakat. Dan itu bisa dinyatakan secara jelas di dalam Injil Yohanes sudah. Yaitu bahwa apa? Bahwa dari mujizat-mujizat yang banyak-banyak itu catatan kitab Injil kita cuma sedikit sudah. Karena apa? Karena mereka mengetahui dengan jelas bahwa jalan yang diemban oleh Yesus Kristus, jalan yang diemban oleh Sang Anak Allah adalah jalan turun ke bawah. Jalan pemulihan Yesus adalah jalan turun ke bawah, saudara. Bukan jalan mendaki ke atas. Dari manusia kepingin
meraih power seperti Allah, saudara. Sebaliknya, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, maka ini menjadi satu buah cobaan-cobaan yang seringkali tidak gampang, saudara. Cobaan-cobaan yang paling berat di dalam hidup Anda dan saya mungkin bukan cobaan untuk kita itu menjadi seperti iblis, kita menjadi perampok, menjadi pembunuh dan lain sebagainya, saudara. Tetapi cobaan-cobaan yang kelihatan sangat wajar dimiliki oleh orang-orang di dalam dunia ini. Jalan mendaki ke atas yang kelihatan tidak buruk tuh. Kalau kita itu mau mengejar kelancaran, mengejar kekayaan, mengejar posisi, apa salahnya? Apa salahnya, saudara? Ya gak ada salahnya. Saya tanya sama saudara sekarang pun, saudara juga bingung kan ya? Mengejar posisi, mengejar kekayaan, mengejar kemasyhuran, apa salahnya, saudara? Seolah-olah seperti gak ada salahnya. Salahnya apa, saudara? Salahnya adalah sasarannya, saudara. Sasaran. Kita tidak pernah diintensikan oleh Tuhan untuk mengejar sasaran seperti itu, saudara. Sasaran kita adalah mengikuti setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Allah, saudara. Kalau Tuhan Allah itu mengaruniakan kepada kita, misalkan mujizat, mengaruniakan kepada kita kemasyhuran, mengaruniakan kepada kita ketenaran, mengaruniakan, Yesus juga sempat mengalami ketenaran, saudara. Itu dia tidak terganggu dengan itu, saudara. Yang jelas sasarannya adalah kehendak Tuhan apa di dalam kehidupan saya akan genapi. Manusia hidup dengan cara mengikuti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Tidak mencobai Tuhan Allah dan menyembah hanya Tuhan Allah. Setelah pencobaan Tuhan Yesus, kita mendapatkan satu buah informasi yang patut untuk kita perhatikan, yaitu bahwa pencobaan tersebut tidak akan tertinggal di padang gurun. Ada perkataan bahwa iblis itu mencari waktu yang baik untuk mencobai Yesus lagi. Saudara, episode selanjutnya adalah pelayanan Yesus di Nazaret, saudara. Dan kita melihat ya di sana Yesus masuk ke dalam rumah ibadat seperti biasanya. Lagi-lagi saudara, kita mendapati bahwa Yesus Kristus sedang berada di dalam satu buah lingkar kehidupan kesalehan. Dia ada di sinagog, dan pada waktu itu sinagog memang menjadi semacam satu buah center, saudara. Karena pada waktu itu orang kalau mau betul-betul terus-menerus pergi ke Bait Suci Yerusalem tentu saja tidak mudah, saudara. Maka ada semacam desentralisasi ibadah, saudara. Tentu saja tidak ada upacara kurban, saudara, di sinagog, tetapi di sana ada studi, ada pembelajaran Taurat, ada pembacaan kitab Taurat, lalu ada pendefinisian dari kitab Taurat tersebut, saudara, pengajaran. Dan kita melihat, saudara, hari itu seperti biasanya Tuhan Yesus ada di dalam sinagog dan dia diberikan kitab, saudara. Lalu dia membaca dari satu buah kitab di dalam kitab Yesaya, saudara. Dan di dalam sana dikatakan seperti ini, saudara. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta dan membebaskan orang-orang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita mendapati seperti yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Ini adalah satu buah berita yang ada di dalam kitab Yesaya, yaitu bahwa mereka menantikan pembebasan, mereka menantikan kedatangan Sang Mesias yang akan menghadirkan pembebasan yang besar, saudara. Lalu, saudara, kita mendapati ya ini satu hal yang penting, saudara. Kalau Anda perhatikan ya, ucapan Yesus Kristus di dalam pelayanan publiknya, saudara, selain daripada kutipan kitab suci. Nah, bagian yang kita baca ini kan baru saja adalah kutipan dari kitab suci, saudara. Tetapi ucapan Yesus secara publik yang pertama. Jadi kita tidak menghitung ucapannya dia pada waktu 12 tahun, kita tidak menghitung ucapannya dia pada waktu dia berinteraksi dengan setan, saudara, tapi ucapannya dia yang diadres kepada publik setelah dia membaca kitab suci adalah perkataan hari ini, gitu ya, hari ini. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu buah kabar bahwa apa yang telah dinantikan oleh orang-orang Yahudi selama ratusan tahun di dalam perjanjian lama, maka pada hari ini hal tersebut digenapkan. Tentu saja, saudara, ini adalah satu buah berita yang tidak mungkin untuk tidak diresponi, saudara. Orang bisa menerima, orang bisa menolak, namun mereka harus berespon, saudara. Berita Injil Yesus Kristus adalah satu buah berita Injil yang mana orang itu akan berespons untuk menerima atau berespons untuk menolak, saudara. Berita Injil adalah berita dengan kuasa yang tidak mungkin tidak diresponi oleh orang, saudara. Kalau orang itu akhirnya tidak merespon dengan benar, saudara, jangan-jangan berita Injil yang disampaikan itu tidak benar, saudara. Nah, sekarang kita melihat ya, Yesus Kristus menyampaikan kabar Injilnya, yaitu bahwa apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama itu sekarang sedang akan digenapkan di dalam dirinya. Lalu tentu saja meskipun kita tidak mendapatkan satu buah catatan detail, saudara, kita mendapatkan tentu saja Tuhan Yesus akan memberikan penjelasan-penjelasan. Dan setelah itu ada orang-orang yang menjadi sangat bersuka cita, ada orang-orang yang akhirnya mengatakan bahwa sekarang ini akhirnya setelah lama orang-orang Yahudi menanti-nantikan, sekarang tahun rahmat Tuhan itu sedang datang. Namun, saudara, ada juga di antara mereka yang akhirnya menjadi kecewa, saudara. Kenapa kecewa? Karena ya ini Yesus yang mereka selama ini kenal. Mereka mengenal masa kecilnya, Jesus of Nazareth, dan sekarang dia ada di Nazaret. Mereka itu pernah tahu pada waktu Yesus masih kecil, mereka tahu pada waktu Yesus itu masih main-main. Ya, mungkin dia adalah seorang anak yang brilian, mungkin dia adalah anak yang tidak sama dengan anak-anak yang lain, ada bedanya. Tapi ya itu adalah Yesus yang kita kenal. Mereka itu sudah familiar dengan Yesus yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita itu mau dibuat percaya, maka oke.
Kalau bisa dia bikin tuh mujizat-mujizat yang banyak, bikin tanda-tanda yang banyak. Seperti yang kita dengar tentang dia, apa yang dia lakukan di Kapernaum, saudara. Meskipun kita tidak mendapatkan banyak catatannya di dalam Injil Lukas ini, saudara. Namun, saudara, mereka sudah merasa terlalu familiar dengan Yesus Kristus ini, saudara. Nah, ini ada satu buah ide yang kita perlu untuk perhatikan, saudara. Kadang-kadang ya kita itu bisa merasa terlalu familiar dengan Yesus Kristus. Kita tahu dengan Yesus yang sudah sering diberitakan, kita seperti kayak terlalu akrab, terlalu familiar, sudah terlalu banyak bersama-sama dengan dia, lalu gak sadar sudah bahwa dia itu adalah dia yang berkuasa. Dia adalah dia yang memang many steps ahead, saudara. Nah, ini malah bukan many steps ahead, saudara. Dia itu adalah Tuhan, saudara, gitu ya. Tapi kadang-kadang, saudara, kekristenan kita itu diajarkan bahwa kita itu begitu dekat dengan dia, familiar dengan dia, begitu akrabnya dengan dia, sampai ada ucapan-ucapan ya yang sangat akrab ya. Selamat pagi, ya selamat siang, dan lain sebagainya, sudah kelihatannya begitu dekat sekali, sudah. Dan kita percaya bahwa memang Tuhan tuh mau mendekatkan diri kepada kita, sudah. Tapi jangan sampai ya over familiarity itu membuat kita tuh susah untuk membedakan dia dengan melihat bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah dia yang berkuasa, dia adalah dia yang sudah dijanjikan selama beratus-ratus tahun. Dia adalah dia yang dinantikan oleh para nabi, oleh orang-orang saleh. Dia adalah dia yang saat ini sedang menjadi jawaban dari penggenapan janji yang ada dalam perjanjian lama, sudah. Lalu sudah Tuhan Yesus melanjutkan, sudah, bahwa ketidakpercayaan mereka itu mereka akan bayar mahal, saudara. Yaitu Tuhan Yesus memberikan satu buah ucapan yang lebih lagi membuat mereka marah, saudara. Dia mengambil contoh Elia dan mengambil contoh Elisa. Coba lihat tuh pada zamannya Elia, berapa banyak ada janda yang kelaparan. Pada waktu 3,5 tahun masa kelaparan, tentu saja ada demikian banyak orang yang kelaparan. Pada zamannya Elisa, berapa banyak orang yang terkena penyakit kusta. Tetapi pada waktu itu, sudah pada zamannya Elia, siapa yang ada tepungnya ada terus-menerus dan minyaknya ada terus-menerus? Janda di Sarfat. Bukan janda di Israel. Ini adalah orang yang bukan orang Israel, saudara, orang Sidon, saudara. Jadi kita mendapati ya ini berkat Tuhan ketika mereka itu orang-orang Israel menjadi begitu jahat dan menolak, akhirnya yang menerima berkat adalah bangsa asing, saudara. Dan kita mendapati ya sekarang, saudara, orang yang paling dekat, orang-orang Nazaret menolak Yesus Kristus. Yang paling dekat, saudara. Nah, sementara pada zamannya Elisa, saudara, orang-orang Israel yang sangat dekat di antara mereka tidak terberkati. Mereka kalah perang ya, bisa dikatakan begitu ya. Sementara Naaman, saudara, yang kusta, orang Aram, saudara, mereka bisa dikatakan yang berperang mengalahkan orang Israel. Sekarang datang dan mengalami kesembuhan dari Elisa, saudara. Maka seperti itulah yang terjadi dengan angkatan ini, dengan zaman ini. Mereka sudah hidup, sudah privilege ya, saudara. Bisa dikatakan mereka sudah sangat terberkati hidup bersama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus itu tumbuh besar bersama dengan mereka. Harusnya mereka adalah orang-orang pertama yang paling mengafirmasi bahwa Yesus adalah Mesias. Harusnya mereka adalah orang-orang pertama yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Tapi justru karena over familiarity, mereka justru menolak Yesus Kristus. Mereka menantikan kalau bisa yang tidak biasa begitu, yang sangat ajaib lah, yang miraculous lah, yang senantiasa ekstravaganza begitu, saudara. Mereka nggak mau Yesus yang selama ini mereka kenal, saudara. Sehingga akhirnya mereka justru menolak, saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan tidak tending aling-aling ya. Dia juga memberikan jawaban dengan mengatakan, lihat tuh pada zamannya Elia, orang-orang Israel sendiri tidak terberkati, sementara yang terberkati adalah perempuan Sarfat, janda di Sarfat. Lalu kita lihat pada zamannya Elisa, orang-orang Israel sendiri kalah perang dan tidak terberkati. Yang terberkati adalah jenderal musuh, yaitu Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Maka saat ini pun hati-hati, hal itu juga akan terjadi di antara kalian. Kalian sudah terberkati dengan begitu banyak menerima relasi dengan Yesus Kristus, tapi mereka justru tidak menerima. Maka mereka pun demikian marah, lalu Yesus akan dibawa ke tebing, sudah. Tapi kita mendapatkan satu buah catatan ya, yaitu bahwa tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ini seperti apa, sudah? Kita nggak tahu. Kita tidak mendapatkan penjelasannya. Secara faktual itu kejadiannya seperti apa. Mereka mau dorong Yesus jatuhkan ke tebing, tapi ia lewat saja di tengah-tengah mereka. Kita nggak tahu, saudara. Namun kita seperti kayak diajak untuk melihat afirmasi dari gambaran tentang Nabi Elia, saudara. Nabi Elia yang seperti kayak kadang-kadang dibawa Tuhan, kadang-kadang langsung pergi, saudara. Jadi seperti hal itu, saudara. Ini bukan lagi terutama menyatakan tentang betapa saktinya Yesus ya. Namun afirmasi tentang penghakiman bagi mereka yang menolak Yesus ya. Jelas tuh, seperti pada zamannya Elia, yang terberkati adalah janda Sarfat dan bukan janda-janda di Israel. Dan sekarang kalau mereka menolak Yesus, maka yang terberkati adalah nanti berkat Tuhan akan sampai kepada orang-orang asing, saudara. Dan kita melihat ya, ini menjadi satu buah hal yang mereka perlu mawas. Dan saya percaya kita semua juga perlu mawas, saudara. Kita itu sudah sangat akrab ya dengan berita-berita tentang Yesus. Kita pergi ke gereja, kita ikut PA, kita membaca Alkitab, seperti kayak sudah sangat akrab, saudara. Lalu saudara, kita mengharapkan bahwa pengalaman perjalanan kita dengan Tuhan itu kalau bisa itu ditambah-tambahi dengan hal-hal yang luar biasa, begitu, saudara. Maka Anda kalau dalam gereja-gereja tertentu ditanya apa kabar, jawabannya kalau bisa luar biasa. Anda menjawab biasa-biasa saja, kelihatannya kayak salah ya. Gak boleh biasa-biasa saja, saudara. Nah, kita seperti kayak harus tahu yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, kalau enggak gimana, saudara?
Kalau kita menjalankan kehidupan seperti yang saat ini, kemungkinan besar Anda dan saya jalankan, ya biasa-biasa aja. Apa kabarmu hari ini? Ya sama seperti kemarin. Seperti kayak kemarin. Tapi itulah satu buah kabar baik karena saya terus berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ya itu baik, saudara. Jangan-jangan ya kita meremehkan itu dan kita mengharapkan, aduh kalau bisa pengalaman-pengalaman yang lebih ekstravagan lagi, saudara. Namun dalam bagian ini kita diajak untuk lihat, saudara, bahwa berkat Tuhan yang terbesar adalah ketika kita sudah bersama-sama dengan Yesus dan Yesus mengatakan hari ini, di dalam Yesus yang tampak sederhana ini, di dalam anak Yusuf yang adalah orang Nazaret ini, yang selama ini kita tahu di dalam dia, dan hari ini kita menerima berita yang sebetulnya dinantikan oleh para nabi, oleh para malaikat, saudara, yaitu yang dijanjikan dalam perjanjian lama digenapi dalam Yesus Kristus, saudara. Apa yang kita miliki dalam Yesus Kristus itu besar. Hanya kadang-kadang besarnya itu menjadi sudah terlalu tawar karena kita menerimanya setiap hari, saudara. Hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan dua buah pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa seperti Yesus yang adalah anak Allah, kita juga adalah anak-anak Allah. Sehingga seperti Yesus yang menang di dalam pencobaan, kita juga berdoa di hadapan Tuhan meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kemenangan terhadap pencobaan. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang di dalam Yesus, bukan sekedar di dalam Adam, di dalam Yesus, maka kita adalah orang yang diselamatkan dan kita juga adalah orang-orang yang bisa menang terhadap pencobaan. Lalu yang kedua, saudara, kita juga berdoa meminta kiranya pengalaman kita bersama dengan Yesus yang tampak biasa-biasa saja, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, pergi ke gereja mendengarkan khotbah, tampak biasa-biasa saja. Itu boleh kita hargai secara sangat serius, saudara. Jangan sampai kita menjadi over familiar yang akhirnya menolak dia, sehingga berkat Tuhan tidak sampai kepada kita, tapi justru kepada tempat yang lain dan kita terlewatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.